Dilarang mengganggu orang lain itu kayak tidak menghormati orang lain. Tidak boleh misalnya anak-anak kita kelas 1 misalnya memanggil anak dengan nama bapaknya, kan gitu ya, seperti itu. Itu kira-kira keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lainnya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan kan. Jadi keyakinan kelasnya lebih cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai kebajikan gitu ya. Nah, ini yang harus kita buat di kelas, kesepakatan keyakinan kelas ya. Nah, ini peraturannya. Nah, ini keyakinan kelasnya seperti ini, bahwa orang yang tidak antri, nah itu kan artinya apa? Tidak menghormati orang lain misalnya. Itu justru yang kita fokuskan, tidak menghormati orang lainnya. Nah, itu pekerjaan orang yang tidak menghormati orang lain misalnya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu, dasar manusia ada 5. Ada belonging, ada power, survival, fun, sama freedom. Jadi orang itu perlu kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian bertahan hidup. Jadi kenapa ada istirahat? Karena orang itu perlu makan. Ya. Jadi jangan terus belajar tadi kasih waktu istirahat. Kemudian kalau luas kalau misalnya udah acung-acungan atau ya ada jogetan, dan mereka itu senang dengan seperti itu ya. Terus misalnya hujan enak jatuh, tidak perlu dia mau memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah gitu. Ayo misalnya yang jadi KM gitu, jadi KM itu orang tampan ya. Nah itu ada rasa powernya bahwa dia itu suka mengatur orang lain. Ternyata tidak diberi oleh kita. Berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mungkin saja anak yang kita anggap bermasalah itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak kita penuhi, yang tidak terpenuhi. Bukan anak saja, teman juga. Karena si Bu Ima siapa tahu rasa dia tidak merasa dikasih sayangi, tidak merasa diterima, atau tidak merasa dicukupkan makannya, atau misalnya pakaiannya, atau kemudian kebebasannya, dia merasa dijajah misalnya, kan terus bebas orangnya. Dia pilih cari kue, itu kan yang pilih cari kue, dari kan dia ada yang tidak terpenuhi kebebasannya. Jadi kebutuhan dasar ini harus dipenuhi, dan kita harus tahu kenapa orang melakukan sesuatu. Mungkin saja kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Ini ya, ini sama ini tadi ya, bahwa kita perlu istirahat, kemudian perlu senang dan bahagia. Nah ini 5 posisi kontrol. Saya seringnya sebagai penghukum yang saya rasakan. Mana yang salah? Lihat mana ini? Ternyata ini salah ya. Jadi menyakiti, menyindir, kalau tidak melakukan awas. Namun terkitu, namun terurut, aku kan namun tadi ya senal, namun pakai sekali awas besok gitulah. Itu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu mah meninya seberapa kali itu ibu kecewa. Jadi ibu disesuaikan si bapak. Nah itu membuat rasa bersalah. Ayo penghukuman nantinya anak ini dendam. Ayo membuat rasa bersalah juga, dia merasa dia tidak berbohong, terus tidak enak juga gitu ya. Jadi bisa juga dia ibu maafkan saya, tadi dia mereka asal enak gitu ya, sudah membuat orang lain kan kita suka ibu kamu mah mesti omongan seberapa pilih gitu. Nah jadi ibu kecewa, nah dia jadi membuat rasa bersalah di anak. Kemudian teman, ayo lakukan demi ibu. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu berteman, anak itu tergantung. Kalau kita ayah misalnya wajib, dia itu tidak bisa ngomong ke yang lain. Itu ngomong terus oke sebagai temannya. Jadi misalnya ayah anak curhat ayah nanti kamu oke, ketika mau tidak ada dia susah mencari yang lain. Jadi ada ketergantungan.
mah ada netral ya. Apa peraturannya ya? Berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh? Jadi tidak terlalu tendensi. Nah yang bagus itu sebagai manajer. Manajer ini mengajukan pertanyaan, kemudian si murid jadi tahu jawaban anak. Biasa nama kayak coaching gitu ya, mengarahkan. Misalnya yang saya praktekkan ya, itu kan ceritanya mabal si Jody sama Kalibi. Kamu kenapa kemarin dia jalan-jalan sama bagusnya di kelas? Nah, kira-kira menurut kamu, nah itu kan harusnya seperti itu ya. Apa yang kamu lakukan itu benar salah? Salah bu sebenarnya. Nah terus kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Restitusi ya. Jadi memperbaiki kesalahan dengan cara yang baik gitu. Dan usahakan kita itu tidak emosi di sini kok sebagai manajer tak nah itu jangan lawan kalau nah itu saya mencoba untuk sedikit-sedikit menjadi seorang manajer ya. Manajer itu yang paling bagus. Nah ini budaya positif yang kita lakukan tadi, kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Awalnya dari kelas masing-masing. Nanti kan menyebar ya, ada keyakinan kelas bahwa Sulana itu ciri khasnya anak-anak itu santun. Misalnya, kita mau membuat keyakinan kelas santun, coba buat kesepakatan kelasnya apa kira-kira. Misalnya, tidak boleh berkata asing foto. Misalnya, nyebut dogi sekali, ada pastikan 5.000 ya. Jadi aku bilang kayak nah, mudah-mudahan walaupun sedikit ini akan menyebar. Ya, memang kan awalnya susah ya. Nah, nanti kan membuat lingkungan yang positif dan nantinya memudahkan. Jadi dari tidak biasa menjadi biasa karena terpaksa hanya awalnya karena terbiasa menjadi tidak biasa. Coba kita mau ciptakan nih lingkungan positif di Cangkuang mau apa gitu ya anak-anak teh. Saya mau fokusnya mau ke anak itu harus santun dulu, jangan dulu jadi anak yang santun dulu aja. Bagaimana mereka berbicara ke guru, bagaimana dengan teman-temannya itu seperti itu. Jadi kita buat dulu di kelas masing-masing, baru menyebar ke antar kelas dan di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya konsep inti budaya positif ini kita harus mulai dari awal nih. Kemudian ada motivasi intrinsik dari negara. Jangan kita melakukan perubahan itu karena takut mendapat hukuman atau ingin mendapat imbalan, tapi dari diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nah di sini ada